Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, kata Rasul, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan melangkah. Rasul mendoakan umatnya yang sholat subuh. Sekarang Rasul itu adalah salah satu manusia yang ketika berdoa tidak ada tereng alih-alih, tidak ada hisab, tidak ada batas antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Jadi kalau kita bicara hadis ini, ada hal yang perlu kita kedepankan. Maka kita dianjurkan utamakan agar bisa melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka shalat faqad kafara biha ma ma'ahu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang pada kesempatan pagi hari ini jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat yang diberikan Allah, kita bisa hadir untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan menambah amal ibadah kita dengan taklim untuk mendapatkan ilmu dari kajian subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat yang diberikan Allah kemudian diamalkan untuk melaksanakan ibadah. Insya Allah ibadah kita dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita bersalawat kepada beliau akan menjadi sebab kita diberikan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian subuh hari ini 1 Agustus 2021 saya akan membahas tentang keutamaan sholat subuh, wabil khusus secara berjamaah. Sama-sama kita ketahui bahwa perintah sholat merupakan perintah yang sangat utama bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa dikatakan sebagai ibadah yang paling utama? Karena Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan tentang perintah bagaimana umat beliau harus berinfak, umat beliau harus melaksanakan ibadah secara amal soleh dan yang lainnya, maka Allah cukup mengirimkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyunya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tentang zakat, sedekah dan sebagainya, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu,
maka Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi ketika peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya secara sejarah, secara hakiki jelas bahwa ibadah salat 5 waktu itu adalah gerak langsung yang diberikan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an sangat jelas bagaimana keutamaan salat 5 waktu. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita memang banyak yang mengalami kendala atau banyak kesulitan ataupun gangguan. Nah, salah satu waktu sholat yang mungkin mendapat skala prioritas karena memang banyak gangguan adalah sholat subuh. Benar kan ya? Makanya banyak para ulama melihat sejauh mana tingkat keimanan, tingkat ketakwaan dan tingkat daripada keguyuban umat Islam dalam suatu kampung, suatu masyarakat, mereka banyak melihat dari jamaah sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya banyak, ramai, insya Allah itu bertanda bahwa orang-orang yang berada di kelompok itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan ketakwaan yang amat tinggi. Alhamdulillah kita di jamaah musola kita ini cukup, berarti kita termasuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secara lahir, secara batin banyak faktor yang menyebabkan orang itu bisa meninggalkan sholat subuh. Yang pertama, yang paling utama mungkin karena kekafiran mereka. Kekafiran mereka menyebabkan mereka tidak peduli dan juga tidak ngeh kepada sholat subuh. Yang kedua adalah faktor lahirnya apa? Cuaca. Bayangkan kalau hujan, ya kan? Kalau tidak dimainkan iman, mana mungkin orang bisa datang untuk berjamaah sholat subuh? Bisa jadi, jangankan ke musola atau ke masjid, dan di rumah saja mereka lebih banyak menarik kain selimut. Padahal dalam azan subuh kan ada tambahannya, as-sholatu khairum minan, bahwa sholat itu lebih bagus daripada tidur. Tapi kadang-kadang kan orang ya jam-jam segini paling enak tidur. Nah, mudah-mudahan semua disisihkan oleh kita, jamaah bisa hadir pada pagi hari ini. Jelas ini adalah orang-orang yang mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan karena akan menjadi bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai dasar ingatan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim nomor 657 dan juga hadis Muslim nomor 651 telah menginformasikan kepada kita tentang kekuatan daripada sholat subuh ini. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Benar kan ya? Karena sisa sudah kelewatan ya. Karena enak biasanya tiduran pulas, ya kan? Jadi sholat yang paling berat dilaksanakan oleh seorang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak melaksanakan amanah. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, kata Rasul, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Luar biasa ini. Jadi Rasul mengibaratkan kalau kita tahu tentang keutamaan sholat subuh dan juga sholat isya ini, terlebih dari sholat subuh, kita akan mengalahkan semua halangan-halangan yang akan mengganggu kita. Apakah cuaca, apakah rasa letih, apakah rasa lelah, semua kita singkirkan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh. Nah, inilah menjadi pedoman kita untuk bisa mengamalkan. Hadirin jamaah kajian subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara sholat subuh, sebenarnya perintah Allah untuk menjalankan sholat subuh bukan hanya diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi yang pertama yang menjalankan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah Nabi pertama.
Dan Nabi Adam adalah nabi yang pertama yang menjalankan sholat subuh. Nabi Adam melaksanakan sholat subuh saat itu ketika dia baru diturunkan dari surga ke dunia, dan pada saat itu dia diturunkan ke bumi. Pada saat itu dunia dalam keadaan masih dalam gelap gulita. Tahu kan sejarahnya kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Karena melanggar perintah Allah. Nabi Adam alaihissalam yang merasa sangat ketakutan, lalu dia melakukan sholat subuh menjelang dan matahari mulai terbit. Kemudian Nabi Adam alaihissalam melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa tujuannya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat? Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena sudah terbebas dari kegelapan malam. Jadi rakaat pertama yang dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika sholat subuh itu menandakan bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang gelap gulita, situasi yang gelap ketika dia baru sampai ke bumi, ke dunia ini, maka kemudian beralih. Ini tanda syukur Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, kenapa dia sholat yang 2 rakaat? Maka dalam sejarah dikatakan rakaat yang kedua dia bersyukur karena diberikan cahaya matahari sebagai penggantinya. Kalau kita lihat dari 2 rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi Adam ini, lebih banyak diartikan bahwa beliau sangat bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mungkin yang sangat perlu kita sampaikan, bahwa begitu biasanya sebagai ibadah bukan yang dilakukan oleh kita, tapi Nabi Adam alaihissalam sendiri sudah melaksanakan ibadah ini. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam kitab para ulama, para mufassir itu banyak menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan daripada sholat subuh yang kita kerjakan. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, minimal ada 5 keutamaan sholat subuh di bagian pertama ini, sehingga mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk melaksanakan ibadah secara baik dan juga secara bersungguh-sungguh. Fadilah yang pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh adalah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengenkah itu berkah? Pengen. Biasanya kan duit pengen banyak gitu ya, sehat, tidak terkena penyakit, anak-anak enak diajarinya, berkah banget. Makanya orang yang paling banyak itu inginkan berkah, cukup tapi berkah. Kadang-kadang banyak tapi belum tentu cukup, karena sifat manusia memang kadang-kadang kekurangan. Nah, sholat subuh berjamaah berpeluang untuk mendapatkan berkah dari Allah. Bahkan kalau kita lihat, jangankan kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang seluruh makhluk hidup pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika subuh itu semuanya bertasbih, semuanya berselawat, semuanya bersyukur ketika datangnya waktu subuh. Pernah nggak ayam kukuruyuk? Nah, ayam PRT itu kukuruyuk itu salawat, bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur telah dipertemukan kembali dengan waktu subuh. Maka kalimatnya kalimat thayyibah, kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, dan kalimat-kalimat memuji kepada seluruh daripada makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang permasalahannya kita tidak bisa mengerti bahasa hewan. Tapi kalau kita baca dalam sejarah Nabi Sulaiman itu banyak bahwa hewan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mendoakan kepada umatnya agar mendapat berkah ketika melakukan aktivitas di pagi. Terlebih wajib dia juga melaksanakan berjamaah seperti sholat subuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Masya Allah. Sekarang kita lihat, perhatikan hadis ini. Rasul mendoakan umatnya yang sholat subuh. Sekarang Rasul itu adalah salah satu manusia yang ketika berdoa tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada hisab, tidak ada batas antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kita yang kadang-kadang berdoa belum tentu dikabulkan.
Ya, tapi jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena kata Rasul, berdoalah kamu, kalau tidak dikabulkan di dunia, maka doa itu akan dikabulkan di akhirat. Ada juga doa yang dikabulkan di dunia, tapi juga di akhirat juga dikabulkan. Gitu. Makanya kan banyak syarat-syarat doa supaya dikabulkan bagaimana. Nanti kita bahas. Tapi ketika Rasulullah melihat umatnya, musola Riyadul Husna jamaahnya datang, maka semua orang yang hadir pada pagi hari ini itu didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini, pagi hari ini kita termasuk orang yang sudah didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau orang melihat ini, ya pasti orang akan begitu banyak beramai-ramai datang ke musola, manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan doa dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, fadilahnya orang yang suka sholat subuh terlebih berjamaah adalah terbukanya pintu rizki. Meskipun kita tadi banyak doa agar kita diberikan sehat, diberikan selamat, diberikan rizki, diberikan ampunan sebelum meninggal, diberikan taubat sebelum meninggal. Tapi pada hakikatnya kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh, maka terbukanya pintu rizki. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, selepas sholat subuh Rasulullah itu melihat atau mendapati putrinya Fatimah tengah tertidur. Maka beliau membangunkan putri kesayangannya itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, bangunlah engkau segera dan saksikanlah rizki dari Rabbmu, kata Rasul. Karena Allah akan membagi-bagikan rizki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Masya Allah. Jadi antara sholat subuh tadi dengan sebentar lagi waktu syuruk, itu adalah waktu-waktu yang sangat utama karena Allah memberikan rizki buat kita. Sekarang pertanyaannya, janganlah selalu mengidentifikasi atau menyamakan, menafsirkan kalau rizki itu sebatas hanya uang. Kadang-kadang kita kan sempit ya, disangkanya kalau rizki itu uang terus. Rizki itu adalah sesuatu yang diberikan Allah berupa anugerah untuk kebaikan kita. Makanya kalau kita sehat, maka itu pun rizki. Pikiran tenang itu rizki. Karena ada pikiran lagi mepet banget, mepet. Makanya kalau mudah-mudahan dengan sholat subuh ini, setelah sholat subuh mepetnya hilang. Iya, insya Allah ini banyak. Pokoknya jaminan dah setelah sholat subuh mah plong pikiran, kedumal murah. Ya kalau salah cuma lagi bukan urusan saya itu mah. Ya. Jadi kadang-kadang peluangan waktu diberikannya kita, kesehatan itu rezeki. Ya syukur-syukur memang rezeki itu diberikan Allah berupa finansial itu. Insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan aku berikan jalan keluar. Urusannya dipermudah, permasalahannya dituntaskan. Kemudian ada sedikit gesekan diberikan solusi, diberikan sakit ada obatnya, diberikan hal-hal yang lain ada jalan, jadi diberikan jalan keluar. Kemudian kata Allah, min haitsu la yahtasib, nanti akan aku berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya ada istilah di kampung kita ya, bangunlah kamu jangan sampai keduluan sama apa? Sama ayam. Kenapa? Katanya rezeki dipatok ayam yang benar. Kadang-kadang kita matahari panas baru bangun. Makanya lazimkan nih anak-anak kita bangunin. Anak-anak kita biasakan kalau mereka habis begadang satu malam sampai jam 2 ya untuk subuh bangunin. Nanti kalau dia tidur lagi silahkan. Jangan kita membiarkan anak kita terbiasa untuk itu. Ya kalau Rasulullah memang tidak pernah tinggal sholat subuh. Kenapa? Karena sepertiga malam dia selalu bangun di 2/3 malamnya. Dari mulai jam 1 sampai subuh. Jadi kalau kita makan kembali, ya kan? 2/3-nya kita buat begadang, 1/3-nya tidur. Ya udah subuh habis bisa 12. Bahkan ada orang yang sholat subuh kadang-kadang sama dengan sholat duha. Malaikat bingung ini sholat apa ini? Masya Allah, jangan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran
surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashuda, kata Allah. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai dengan tenggelam daripada malam. Dan dirikanlah sholat, yaitu sholat subuh. Sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan juga oleh para malaikat. Jadi malaikat tadi menyaksikan kita yang sedang sholat subuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya dari dua saja ini sudah menjadi keutamaan bagi kita. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita ya. Ya, kita buat program, kita buat rencana, jangan sampai kita kesiangan sholat subuh. Kalau Khalilullah seperti saya Muhammad Saman, caranya dia selalu memercikan air ke matanya. Ya kalau malam itu dia selalu mengambil air, dipercikan matanya. Supaya tidak bisa tidur. Kalau kita apa? Ya, kita menyaksikan yang adem banget ya. Jauh kita memang ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menjalankan sholat subuh ini akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Jadi artinya kita ini akan diberikan tanda sebagai umat Nabi Muhammad yang memiliki cahaya. Cahaya karena di wajah kita, di badan kita rajin melaksanakan sholat subuh dan akan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad di garis yang paling depan. Artinya apa? Artinya kita akan diberikan pertolongan. Kalau bicara masalah hari kiamat, hari akhir, Masya Allah, itu resiko yang paling besar buat kita. Jangankan kita bicara masalah hari akhir ya, kita bicara masalah alam barzah aja udah resiko buat kita. Resikonya kenapa? Karena kita nggak tahu kehidupan seperti apa yang ada di alam barzah. Makanya kita perlu menyiapkan. Kemudian resiko ketika nanti di padang mahsyar seperti apa, kita nggak tahu. Bahkan dikatakan itu puluhan ribu tahun kita di padang mahsyar. Belum resiko ketika di yaumil mizan, yaumil hisab, bahkan nanti resiko yang paling luar biasa ketika kita diketuk kepala kita oleh Allah, apakah kita akan menjadi penghuni surga atau kita menjadi penghuni neraka. Jadi cukup panjang, cukup jauh resiko-resiko kita. Tapi insya Allah kalau kita rajin melaksanakan sholat subuh, terlebih secara berjamaah, semua resiko itu akan mudah dilewati oleh kita. Kenapa? Karena kita mendapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kita akan mendapat kebaikan pertolongan dari ibadah yang kita lakukan. Makanya ini menjadi ingatan bagi kita. Ya, kita akan dapat kesempurnaan cahaya kita di akhirat nanti dengan diberikannya kita, dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surga nih? Ya pengen, ya kan? Ya orang semuanya tujuannya itu kan ya. Jangankan kita yang sholat subuh, orang yang nggak sholat pasti mintanya apa? Untuk surga. Oleh karena itu rajinkan. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh mendapatkan ganjaran seperti sholat sepanjang malam. Pernah nggak kita melaksanakan sholat sepanjang malam? Belum pernah. Diriwayatkan oleh Muslim dan Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Makanya isya ini jangan sampai kelewat. Jadi kata Rasul, siapa orang yang sholat isya kemudian sholat isyanya berjamaah, maka kata Rasul dia sudah menjalankan sholat selama setengah malam. Berapa jam itu? 12 jam. Jadi kita separuh malam sudah dikatakan sebagai orang yang menjalankan sholat. Kalau kita menjalankan sholat isya secara berjamaah. Kemudian dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya.
Jadi kalau kita bicara hadis ini, ada hal yang perlu kita kedepankan, maka kita dianjurkan utamakan agar bisa melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, diutamakan oleh kita, kalau bisa jangan sampai terlewati dua sholat ini. Kenapa? Karena saya katakan tadi, sholat isya juga sama dengan sholat subuh, banyak gangguannya. Karena ada yang sinetron atau sholat tahun itu. Sholat subuh kan ya, sholat isya kan. Makanya kalau kita sholat isya berjamaah, kita separuh malam sudah dilaksanakan sholat. Kalau kita sholat subuh, insya Allah kata Rasul, kita sama telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Masya Allah. Bersyukurlah jamaah kajian subuh yang kemarin sudah melaksanakan sholat isya berjamaah, ditambah sekarang sholat subuh jamaah, maka kita dijanjikan dan sudah dipastikan oleh Rasul, kita sama persis orang yang sudah melaksanakan sholat selama satu malam penuh. Amin ya rabbal alamin. Itu satu malam, apalagi setiap bulan, apalagi setiap tahun. Makanya banyak nih cara-cara umat Islam untuk mendapatkan poin ini, cara-cara umat Islam agar memberikan memanfaatkan fadilah ini. Apa cara mereka? Ada yang namanya kuliah tarling subuh. Dia sholat subuh secara keliling antara musola dengan musola, antara masjid dengan masjid. Banyak yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Mereka mendapatkan manfaat ini. Selain juga ada faktor silaturahmi, ada faktor taklimnya dengan berbagai tempat untuk mencari ilmu, tapi juga yang penting mereka mendapatkan pahala untuk menggapai orang yang melaksanakan sholat satu malam penuh. Ya kalaupun kita tidak bisa melaksanakan secara jamaah subuh secara keliling, ya insya Allah padatkan, penuhi daripada musola kita agar mendapatkan seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kekuatan dan juga hidayah Allah sehingga bisa melaksanakan dan menggapai fadilah ini. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, fadilah orang yang melaksanakan sholat subuh adalah dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua orang pasti menginginkan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Yang segala kenikmatannya tidak perlu kita ragukan. Tidak bisa kita bahasakan dengan bahasa kita. Tidak bisa kita lihat kenikmatan dengan kenikmatan dunia. Tidak bisa kita lihat dengan kenikmatan kasat mata. Jangankan berkaitan dengan lahiriah kita di dunia ini, secara kasat mata saja ada ribuan kali lipat perbedaan antara dunia dan surga. Contoh dari bentuk manusia saja, kata Rasul, umatmu nanti di surga itu adalah antara usia 35 sampai 40 tahun. Jadi kalau orang 50 tahun enggak ada. Ya. Enggak ada ini. Kenapa? Karena usia itu usia yang sedang gagah-gagahnya. Itu usia. Yang kedua, di sana yang paling enak apa? Tidak ada lagi yang namanya makanan haram. Kalau di dunia kita masih larang minum bir, narkotik dan sebagainya, nanti kita di surga mah bebas. Makanya yang ingin mabok-mabokan nanti di surga aja ya, gitu ya. Pas sampai sana nyampe. Ya, yang penting lihat aja dulu ya. Gitu. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Sholat bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari 5 ini saya pikir semuanya aman memberikan motivasi buat kita. Diberikannya rezeki, diberikannya keberkahan, diberikannya kita doa-doa oleh Rasul, didoakan oleh Rasul, disaksikannya kita oleh malaikat, kemudian mendapat ganjaran sholat sepanjang malam. Ya mudah-mudahan menambah kita bisa menghalangi daripada gangguan-gangguan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan yang sudah rajin sholat subuh dirajinkan. Maka sholat ini kan amat luar biasa beratnya. Jangan sampai kita tinggal dengan sengaja. Man taraka sholat faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggal sholat karena sengaja, maka dia termasuk orang yang kafir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dengan 5 ini adalah sama persis ibadah.
ketika dengan 50 waktu. Cuma memang tantangan bagi kita yang paling berat adalah memang menjalankan sholat. Benar ya? Kalau puasa memang orang siapapun ngikut. Bulan suci Ramadan nih pertama 1 yang orang sholat puasa, yang jelas pun juga puasa. Tapi kalau sholat kan orang, makanya yang sampai kita tinggalkan. Sekeras apapun, sesulit apapun, sekondisi apapun, kalau bisa kita jalankan. Karena kita dipermudah juga oleh agama kita. Sholat dalam kondisi perjalanan bisa jamak kosong. Begitu. Mungkin disingkat, selain jamak di kosong, bukan jamak. Jadi artinya kita benar-benar mengutamakan sholat. Karena ibadah yang paling pertama ketika kita masuk ke liang lahat, sebelum berangkat 7 langkah pengantar kubur, meninggalkan tempat kubur kita, ibadah yang paling pertama diperiksa oleh malaikat adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah lainnya akan mendapat kebaikan dan kebagusan. Tapi kalau sholatnya rusak, jelek, maka ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjalankan sholat di waktu dengan baik, dan kita berharap bahwa sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar membuat kewajiban, tapi apa? Tapi rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita, dan rasa mahabbah kita, dan juga mencari ridha Allah. Maka ketika itu kita utamakan, insya Allah kurang lengkapnya ibadah kita, tidak baiknya bacaan-bacaan kita, insya Allah ketika Allah ridho, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada kajian subuh ada orang-orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian subuh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan itu sifat saya sebagai manusia biasa. Kalau ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya rezeki yang banyak dan halal, diberikannya keberkahan waktu hidup kita sehari-hari, dan insyaallah hidup kita di dunia, di akhirat senantiasa mendapat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqfana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijahan wa ya rasibal gham. Allahumma ya dafi'a balaya Allah. Allahumma ya dafi'a balaya Rahman. Allahumma ya dafi'a balaya Rahim. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa sharri dunya wa sharril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal jami wa min syarril asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ila qaumil karim. Assalamualaikum warahmatullahi